Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 95, Menjadi Orang Baik Itu Sulit. Feng Feiyun berdiri di atas kuil Buddha yang hancur. Dia berjalan di atas 100 kubah emas zang tinggi yang terbuat dari ubin tembaga. Rambut hitamnya bebas terbungkus ke bawah sementara jubah putihnya berlumuran darah, memberikan kehadiran yang mengerikan. Dia berdiri tegak dengan cara yang menakjubkan, sementara diagram sungai kuda naga yang misterius dan kuno melayang di atas kepalanya. Kepala badan api jahat dihancurkan oleh staf Buddha yang tak terkalahkan, tetapi itu tidak membahayakan tubuh Huo Tuo Tuo yang sebenarnya. Kepala raksasa lainnya segera berkumpul bersama dan tumbuh dari leher. Setelah ditekan di penjara ibu kota dewa selama ratusan tahun, mungkinkah dunia kultivasi menjadi begitu kuat sehingga bahkan seorang junior pun akan memiliki kehebatan pertempuran yang menakutkan? Huo Tuo Tuo adalah iblis jahat sejak dulu. Dia melemparkan 3 gerakan melawan junior ini, tapi dia tidak bisa menekan lawan, dan sebaliknya, Evil Fire Body-nya hampir hancur olehnya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah kultivasinya telah jatuh dari sebelumnya. Keseh-keseh. Di kejauhan, di pagoda Buddha yang tinggi, sebuah jendela kuning kecoklatan dibuka. Biksu Jiurou berdiri di sebelah jendela. Dengan mata sebesar lonceng perunggu, dia menatap ke arah cakrawala dan sedikit menganggukkan kepalanya. Bocah ini memang sesuatu yang lain. Dia memiliki aura kuno dan kemauan yang tidak kurang dari Juking. Putra iblis-iblis benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang lain. Petik 2. Efek obat dari pil kuno peringkat keempat sangat kuat dan dapat meningkatkan kekuatan seorang pembudidaya ke peringkat setengah Juking dalam waktu singkat. Namun, bagi seorang kultivator di Immortal Foundation, untuk mengendalikan kekuatan setengah Juking sangat sulit. Pada akhirnya, kultivasi adalah proses untuk memanfaatkan kekuatan pikiran. Jika kemauan seseorang tidak mampu menandingi kekuatan kultivasi, maka mereka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sejati setengah Juking. Orang biasa yang bisa mengerahkan 1/5 dari kekuatan akan sangat menakjubkan. Namun, Feng Feiyun tidak hanya bisa menggunakan kekuatan setengah Juking ini, tapi dia juga bisa mengatasinya seperti Juking nyata. Kekuatan pertempurannya tidak kalah dibandingkan dengan Juking yang berpengalaman seperti Huo Tuo Tuo, yang telah terkenal selama ratusan tahun. Bocah ini sebenarnya berhasil mengaktifkan pembentukan staf Buddhis yang tak terkalahkan. Tidak heran mengapa dia bisa bertarung melawan Huo Tuo Tuo, tetapi bagaimana dia melakukannya. Petik 2. Ada ekspresi penasaran di wajah Mong Jiurou. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menemukan alasannya, jadi dia mengaitkannya dengan keajaiban menjadi anak dari setan iblis. Bagaimanapun, dinasti Jin telah mengusir semua iblis. Di wilayah dunia ini, tidak ada setan yang muncul untuk waktu yang lama. Feng Feiyun dapat dianggap sebagai satu-satunya manusia dengan darah iblis yang mengalir dalam darahnya selama beberapa ribu tahun terakhir. Seseorang yang tubuhnya memiliki darah manusia dan setan mengalir di dalam. Banyak orang yang sangat takut pada setan jahat, tetapi mereka juga sangat ingin tahu tentang kekuatan mereka. Mereka merasa bahwa Feng Feiyun pasti memiliki kemampuan yang berbeda dari manusia murni. Biksu Jiurou berbagi pendapat yang sama. Feng Feiyun melirik ke arah sumur kuno berwarna kuning. Cahaya dari mulutnya keluar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lebih dari 1000 sinar redup keluar, menyebabkan Xiao Niulan, yang bermandikan sinar, tampaknya menjadi lebih dan lebih seperti peri. Lampu muncul di kulitnya dan ada sedikit kemerahan di pipinya, seolah-olah darah mulai mengalir melalui semua sel di tubuhnya. Meskipun ada 5 Jukings menyerang formasi kuno, mereka tidak bisa menembus cahaya dan berhenti di luar. Mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Pada saat ini, semua orang merasakan kebencian yang keluar dari tubuh Xiao Niulan. Ini adalah kebencian terhadap seluruh dunia. Ketika dia dihidupkan kembali, dia benar-benar akan menjadi wanita jahat kehancuran. Sebelumnya, Jukings hanya memikirkan tentang cara mencuri 2 harta karun Buddha tertinggi, tetapi pada saat ini, mereka merasakan bahaya dan urgensi. Mereka tidak ingin Xiao Niulan benar-benar hidup kembali. Pada akhirnya, ini adalah area Grand Southern Prefecture. Jukings ini adalah nenek moyang semua kekuatan besar yang tinggal di daerah ini. Mereka takut, begitu dia dihidupkan kembali, dia akan memulai kehancurannya, mulai dari dunia kultivasi prefektur Grand Selatan. Pada saat itu,
Tidak akan ada siapapun atau kekuatan besar apapun yang bisa menjadi pasangannya. Seluruh prefektur akan berubah menjadi neraka. Dengan demikian, Ju Kings ini tidak menghentikan serangan mereka pada sumur kuno berwarna kuning bahkan setelah jubah Buddhis Nalan muncul. Hati mereka takut akan kesembuhan si wanita jahat. Hanya Huo Tuo yang tidak khawatir tentang masalah ini karena dia adalah tuan ketiga dari kuil Shen Luo. Kuil Shen Luo tidak terletak di Grand Southern Prefecture, jadi dia tidak akan khawatir tentang bencana yang menghancurkan sekte. Dia benar-benar bebas untuk menyerang Feng Feiyun dan Feng Jiansui, dan dia sangat tertarik mencuri jubah Buddhis Nalan. Adapun apakah Xiao Niulan hidup atau mati, itu berdampak kecil padanya. Jiansui, tidak, Sui Jian, aku akan membuka lubang untukmu. Adapun apakah Xiao Niulan dapat ditekan atau tidak, saya mengandalkan Anda. Petik 2. Feng Feiyun terbang turun dari atap Buddhis dan menangkap tangan seperti giok Nalan Sui Jian, kemudian dia membawanya ke sumur kuning kuno. Ketika mereka 100 zang di luar, Feng Feiyun tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berkata, "Jika tidak mungkin untuk menekannya, maka berbalik dan melarikan diri. Tidak perlu memaksanya." Petik 2. Alasan mengapa Feng Feiyun mengatakan ini adalah karena dia ingat akan kepercayaan kepala biara sebelum dia meninggal. Bahkan sampai akhir, dia tidak ingin membunuh Xiao Niulan. Meskipun seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kebencian, ini tidak berarti bahwa dia benar-benar akan menjadi wanita jahat. Mungkin dia juga akan memiliki sisi yang baik. Junior, jubah Buddhis Nalan milik Yang Saleh. Orang tua ini pasti akan mendapatkannya, hari ini. Petik 2. Huo Tuo menjerit saat dia mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki besar di tanah yang panjangnya beberapa kaki. Langkah kaki ini dibakar oleh apinya sampai jejaknya gelap gulita, meninggalkan lubang-lubang yang beberapa meter di dalam tanah. Feng Feiyun mendorong Nalan Sui Jian menuju sumur kuno berwarna kuning, dan dia mengambil langkah mendadak ke depan. Dia menginjak tanah untuk mendirikan dinding yang terbuat dari tanah, dan ini untuk sementara menghentikan kemajuan tubuh api jahat. Karena Nalan Sui Jian mengenakan jubah Buddha Nalan dan menginjak formasi Lotus Buddha 9 layers, cahaya yang keluar dari sumur kuno berwarna kuning pada dasarnya tidak bisa menghentikan jalannya. Bahkan jantung berdarah di atas Xiao Niulan tidak mencoba menyerangnya. Dia dengan lembut mendekati di dalam tanah kuno. Formasi di bawah gelombang cahaya yang dipancarkannya, membuka jalan baginya untuk mendekat ke sumur kuno berwarna kuning. Ledakan. Evil Fire Body telah menghancurkan dinding dan kakinya yang raksasa menginjak ke bawah. Feng Feiyun juga terbang dan langsung menyerang dengan staf Buddha yang tak terkalahkan. 36 formasi diaktifkan pada saat yang sama dan berubah menjadi 36 cincin ajaib raksasa, mereka memiliki radius beberapa lusin meter. Cincin pertama kali mendekati kaki raksasa dan perlahan-lahan menjebak tubuh api jahat ke dalam formasi. Pada saat ini, Nalan Sui Jian baru saja masuk ke dalam cahaya. Feng Feiyun benar-benar tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya, bahkan Ju King tidak akan bisa melangkah maju. Ledakan. Evil Fire Body menghancurkan belenggu dan menjadi lebih ganas dan ganas. Itu mengetuk Feng Feiyun terbang dengan satu kepalan tangan, menyebabkan daging di lengan dan dadanya terkoyak saat darah mengalir keluar dengan bebas. Pada akhirnya, Huo Tuo adalah Ju King dan Feng Feiyun hanya setara dengan setengah Ju King, jadi ada jarak di antara keduanya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam cahaya? Apa yang dia lakukan di sana? Petik 2. Suara Huo Tuo muncul dari dalam Evil Fire Body, hampir terdengar seperti geraman. Gelombang demi gelombang suara mendekati Feng Feiyun, menyebabkan rambutnya terbang liar dan jubahnya mengepakkan angin dengan keras. Huo Tuo merasa bahwa masalah ini tidak biasa. Bagaimanapun, beberapa Ju Kings tidak bisa menghancurkan cahaya ini, tetapi gadis kecil ini bisa dengan mudah masuk. Yang lain tidak bisa tidak curiga pada alasannya. Bukan hanya Huo Tuo, tetapi banyak orang di sini memiliki ekspresi khawatir. Beberapa orang berpikir bahwa Nalan Sui Jian ada di sini untuk membantu kebangkitan mayat wanita untuk menghancurkan semua orang di tempat ini, dan mungkin bahkan semua keberadaan. Orang lain berspekulasi bahwa Nalan Sui Jian ada di sini untuk mencuri budidaya mayat wanita, dan untuk mengambil keuntungan dari dia belum dihidupkan kembali dan mencuri tubuhnya. Pada akhirnya, semua orang memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Feng Feiyun merencanakan untuk keuntungannya sendiri,
bahwa dia menggunakan wanita ini untuk mencuri fondasi Dao Mayat Wanita untuk mengendalikan master tertinggi dan menjadi tiran di dunia budidaya. Kita tidak akan pernah bisa membiarkan putra iblis-iblis ini mencapai tujuannya. Saya percaya bahwa wanita muda ini adalah bidak catur untuk Feng Feiyun. Dia ingin menangkap mayat wanita berusia 1000 tahun untuk meningkatkan budidaya sendiri. Jika dia bisa mengendalikan mayat wanita berusia ribuan tahun, maka seluruh prefektur Grand Selatan akan hilang di tangannya. Petik 2. Ekspresi mengejek muncul di mata sesepuh ke-8 Feng saat dia dengan keras menganjurkan teori konspirasi. Setelah seruan ini, tatapan tidak ramah bertambah jumlahnya. Selain itu, Feng Feiyun adalah putra setan jahat sehingga banyak orang secara naluriah ingin mengucilkannya. Karena itu, ketika Penatua ke-8 berbicara, semua orang menjadi marah. 5 Jukings yang menyerang sumur kuno kuning berhenti juga. Mereka juga melihat wanita muda itu memasuki cahaya. Wanita muda itu adalah kecantikan tertinggi yang mengenakan jubah Buddha Nalan saat mengendarai formasi Lotus Buddha 9 layers. Dengan suasana dunia lain, dia tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia benar-benar perwujudan kemurnian dan kebaikan. Setidaknya, di permukaan, semua orang merasakan hal ini. Namun, dia juga orang yang sama yang keluar dari pagoda Buddha bersama dengan Feng Feiyun. Dia adalah wanita yang suci dan suci, tapi Feng Feiyun adalah putra setan jahat. Banyak orang curiga bahwa Feng Feiyun menggunakannya sebagai bidak. 6 Jukings tidak lagi menyerang sumur, dan sebaliknya, dikelilingi Feng Feiyun di tengah. Ledakan. 6 aura agung meremas aula Buddha di dekatnya untuk segera runtuh menjadi reruntuhan. Patung-patung Buddha emas semuanya ditekan ke dalam bentuk yang aneh, dan ubin mengkilap ditumbuk menjadi bubuk. Menjadi pria yang baik itu sulit. Pada saat ini, Feng Feiyun mengerti makna yang mendalam di balik kata-kata ini. Babak 96, Kuali Tembaga Sungai Jin. Feng Feiyun, trik jahat macam apa yang kamu coba tarik? Seorang leluhur Feng berdiri di dinding bata kuil. Dia mengenakan jubah bagua sambil memegang kuali biru yang terbuat dari tembaga. Wajahnya dipenuhi keriput, dan rambutnya yang kelabu panjangnya 3 kaki. Matanya yang berpengalaman memiliki perasaan kebijaksanaan kuno dan tercerahkan, bersama dengan wajah yang keras. Kata-kata pertamanya adalah memarahi Feng Feiyun, seolah-olah dia sedang mengajari seorang keturunan muda. Jika Feng Feiyun masih menjadi murid keluarga Feng, maka mungkin dia akan tetap menghormati orang tua itu. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak meliriknya. Dia hanya batuk kering 2 kali dan berkata, "Apa yang dapat saya? Saya hanya seorang junior. Di mata karakter Juking, seperti dirimu sendiri, aku hanyalah semut." Petik 2. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa mereka semua mencurigainya, berpikir bahwa ia memiliki beberapa skema hebat, jadi mereka ingin menekannya. Feng Feiyun hanya dengan dingin terkekeh sehubungan dengan ketidaktahuan mereka, dan dia tidak repot-repot memberikan penjelasan. Ini karena, bahkan jika dia menjelaskan, mereka toh tidak akan mempercayainya. Betapa beraninya kamu. Anda berani menggunakan nada itu untuk berbicara dengan pria tua ini, sangat arogan. Tubuhmu benar-benar memiliki darah setan jahat mengalir melalui itu. Petik 2. Nenek moyang Feng merasa sangat tidak hormat. Seorang junior dari keluarganya berani berbicara dengan sikap lancang terhadapnya, bahkan memiliki rasa jijik yang jelas. Bagaimana mungkin orang luar tidak bercanda tentang ini? Jika dia tidak memberi pelajaran pada junior ini, lalu di mana dia akan menyembunyikan wajahnya? Aku akan terus berbicara seperti ini. Bias Feng Feiyun terhadap keluarga Feng sangat dalam. Karena baju perang iblis yang jahat, mereka mengejarnya dan ingin mengambil darah setan jahat dari tubuhnya. Nenek moyang Feng hanyalah seseorang yang hatinya tertutup oleh keserakahan, mengapa dia perlu menunjukkan rasa hormat padanya? Feng Feiyun dengan tegas menyatakan, "Selama saya, Feng Feiyun, tetap hidup, cepat atau lambat, saya akan kembali ke keluarga Feng untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Pada saat itu, keluhan akan ditangani, dan balas dendam akan dihilangkan." Petik 2. Pengkhianat sepertimu, sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu. Nenek moyang Feng menghipnotis dirinya ketika matanya melebar dan rambutnya mulai mengalir bebas tertiup angin. Dia menyerang dengan kuali tembaga biru di tangannya. Meskipun itu hanya sebesar kepalan, itu diukir dengan 6 formasi padat yang dipenuhi dengan spiritualitas.
Feng Feiyun telah mendengar bahwa keluarga Feng memiliki 3 harta karun roh utama. Salah satunya adalah kuali tembaga, beratnya 3.800 jin, tapi itu hanya sebesar kepalan tangan pria. Ada rune kuno terukir di atasnya dari beberapa ribu tahun yang lalu. Kuali tembaga ini ditambang oleh nenek moyang Feng dari sungai besar. Itu tenggelam di bawah sedimen selama ribuan tahun dan membusuk menjadi ketiadaan. Setelah beberapa generasi penyempurnaan oleh keluarga Feng, akhirnya memiliki bentuk kuali tembaga sungai Jin hari ini. Kuali tembaga itu kecil dan indah. Itu diukir dengan 2 pegangan telinga bersama dengan 4 sudut yang diukir dengan rune kuno dan penuh dengan spiritualitas. Di antara 3 harta karun roh dari keluarga Feng, kekuatan ofensif dari kuali tembaga sungai Jin bukan yang tertinggi, dan kekuatan pertahanannya juga bukan yang terbaik. Namun, itu memiliki kekuatan untuk mengumpulkan energi dari langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa seorang bijak dari keluarga Feng menggunakan teknik agung untuk sepenuhnya memulihkan kuali tembaga sungai Jin. Kemudian, itu menyedot seluruh gunung dan mengolahnya menjadi sepotong besi keras sebesar kepalan. Besi keras ini dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun teratas. Sebuah gunung besar bahkan disempurnakan menjadi besi sebesar kepalan tangan. Jika seseorang tersedot ke dalam, akan mudah untuk mengubahnya menjadi sebutir pasir. Semua murid Feng tahu tentang desas-desus ini, jadi mereka sangat kagum dengan kuali tembaga. Akan lebih baik untuk lari ketika bertemu dengan Spirit Tracer ini. Tetapi pada saat ini, Feng Feiyun tidak bisa berlari, dia bahkan tidak bisa mundur selangkah. Cincin roh tak terbatas. Cincin roh tak terbatas di telapak tangan Feng Feiyun mulai berputar dengan cepat. Itu mengeluarkan banyak suara mengerikan misterius dan awan hitam terbang di atas, mengeluarkan kilau hitam besar. Ada 6 teks berukir kuno pada cincin roh tak terbatas yang berubah menjadi 6 diagram kuno. Mereka adalah, 8 trigram bahasa misterius, 4 yang kuali kuno, Netherworld Spirit Pagoda, Heavenly Flying King, 100 Ghost Banquet, dan diagram, 10,000 Slides. Benda-benda itu mengambang di dantian Feng Feiyun, bersama dengan diagram sungai kuda naga. Mereka semua sangat misterius, seolah-olah mereka adalah 6 simbol kuno yang menyembunyikan rahasia besar. Namun, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menguraikannya. Keenam diagram kuno mulai bergerak seolah-olah 6 formasi besar diaktifkan. Roh naga Crimson yang terbang di sekitar cincin roh tak terbatas mulai berteriak mengaum naga arogan. Roh harta karun roh telah pulih, dan itu menjadi lebih teliti lagi. Cincin roh yang tak terbatas. Suara besar Huo Tuo Tuo bergema dari dalam Evil Fire Body. Iblis tua ini segera mengenali cincin roh Infinite hitam. Cincin roh tak terbatas awalnya milik Kuil Shen Luo, dan itu dicuri oleh San Ye. San Ye ingin mempelajari misteri luas dari cincin itu, tetapi sebelum dia dapat membuat kemajuan, dia sudah terbunuh oleh tangan Dong Fang Jingyue. Huo Tuo Tuo jelas tahu asal-usul cincin roh tak terbatas. Meskipun itu hanya setengah harta karun roh, itu dianggap oleh masing-masing bangsawan Aula sebagai harta misterius kuno. Dia tidak tahu bagaimana itu berubah menjadi Spirit Tracer nyata, atau bagaimana itu jatuh ke tangan junior seperti itu. Cincin roh tak terbatas dan kuali tembaga sungai Jin memulai pertempuran sengit. Kedua harta karun roh adalah keberadaan kuno dan memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak terkunci oleh pengguna. Ukuran mereka tidak besar, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Setiap lampu roh yang datang dari mereka tidak kurang dari teknik roh yang dilepaskan oleh Ju Kings. Mereka mengguncang langit dan menyebabkan awan segera menghilang. Ram, kekuatan mengisap dari kuali tembaga sungai Jin tidak bisa menekan cincin roh tak terbatas. Sebaliknya, itu dikejutkan oleh cincin itu, menciptakan suara gemuruh, seolah-olah itu telah ditembus. Spirit Treasures adalah senjata saleh yang bisa memerintah satu arah. Bahkan beberapa Ju Kings tidak harus memiliki satu pun, apalagi yang lain. Di antara 6 Ju Kings yang hadir, hanya 3 dari mereka memiliki Spirit Treasures. Salah satunya adalah kuali tembaga sungai Jin dari nenek moyang Feng, yang lainnya adalah pedang pencakar langit leluhur gerbang pengembangan abadi, dan yang terakhir adalah tubuh api jahat dari Huo Tuo Tuo. Ada jarak yang sangat jauh antara Ju Kings dengan Spirit Treasures dan mereka yang tidak memilikinya. Pada akhirnya, kekuatan harta karun roh terlalu hebat. Setelah sepenuhnya diaktifkan, mereka bisa sangat luar biasa. Meskipun ada 6 Ju Kings di sini, yang paling kuat adalah leluhur Feng,
leluhur gerbang abadi pengembangan besar, dan Huo Tuo Tuo. Namun, Spirit Treasures adalah senjata pembunuh pamungkas. Bahkan Ju King sekarang akan sepenuhnya memulihkan seluruh kecakapan pertempuran mereka karena itu membutuhkan energi roh terlalu banyak. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, tidak ada yang mau memanggil Spirit Treasures mereka untuk menarik perhatian dari mana-mana, ini akan membawa masalah yang tidak perlu. Jika sekte-sekte jahat menjadi tertarik, itu bisa membawa sekte yang tak terduga menghancurkan bencana. 3 harta karun roh adalah fondasi terkuat dan alasan mengapa keluarga Feng mampu menjadi kekuatan besar selama lebih dari 1000 tahun di Grand Southern Prefecture. Selama 3 harta karun roh ada di sana, mereka bisa mempertahankan warisan keluarga Feng. Kekuatan besar lainnya hanya memiliki 1 harta karun roh, atau bahkan tidak ada. Jadi, kebenarannya adalah bahwa keluarga Feng cukup kuat. Namun, Junior, Feng Fei Yun, mampu memanggil 2 harta karun roh, yang merupakan staf Buddha tak terkalahkan dan cincin roh tak terbatas. Itu membuat Ju Kings ini menjadi gila dengan kecemburuan. 2 harta karun roh, 2 harta karun roh, sudah cukup untuk memulai sekte abadi yang besar. Biarkan keluarga Feng berurusan dengan diri mereka sendiri. Persaingan antara Spirit Treasures terlalu merusak. Bahkan Ju Kings bisa terluka. Petik 2. Nenek moyang Qin mendesah keras. Meskipun Ju Kings cukup kuat, Ju King dengan Spirit Treasure bisa mengalahkan Ju King lainnya. Namun, itu masih mustahil untuk membunuh satu. Membunuh Ju King sangat sulit dan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan Spirit Treasure tidak bisa melakukannya. Nenek moyang Qin secara alami tidak takut. Dia hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus, untuk melihat keluarga Feng kehilangan muka di depan semua pembudidaya ini. Pak Tua Feng, sepertinya kamu menjadi semakin lemah seiring bertambahnya usia. Anda bahkan tidak bisa menekan Junior. Aku akan datang membantu kamu. Petik 2. Huo Tuo Tuo mengeluarkan senyum dingin dan licik saat ia bergabung dalam pertarungan. Setan tua ini tentu saja tidak ingin membantu leluhur Feng berurusan dengan pengkhianat. Sebaliknya, dia hanya ingin mencuri cincin roh tak terbatas dari Feng Fei Yun. Ini adalah harta dari kuil Shen Luo, itu menyembunyikan rahasia yang menakjubkan, jadi dia harus mengambilnya. Babak 97, Kebangkitan Jenazah Wanita. 2 Ju Kings bergabung untuk mengalahkan junior dari generasi muda, jika masalah ini disebarkan, maka reputasi kedua Ju Kings akan hancur sementara reputasi Feng Fei Yun pasti akan mengejutkan dunia. Ini sudah berakhir. Dengan 2 Ju Kings yang bertindak bersama, siapa di sini yang bisa menghentikan mereka? Petik 2. Banyak pembudidaya tercengang dan sangat terkejut dengan kekuatan Feng Fei Yun. Namun, ketika 2 Ju Kings akan melawannya pada saat yang sama, semua orang merasa kasihan pada Feng Fei Yun. Sepertinya seorang raja dari generasi muda akan binasa hari ini, sekarat di dalam kuil yang saleh. Dong Fang Jingsui bertanya. Kakek kedua, apakah aku perlu membantunya? Pria tua yang mengendarai kambing gunung itu menggosok rambutnya yang seperti sarang dan melirik Dong Fang Jingyue, dan dia tersenyum bertanya. Gadis kecil, bagaimana menurutmu? Baik pria tua dan muda menganggap bahwa Dong Fang Jingyue sangat mencintai Feng Fei Yun. Adapun mereka juga ingin membantu Feng Fei Yun untuk mendapatkan bakat muda yang hebat dengan potensi tak terbatas untuk bergabung dengan keluarga Yin Gou, tetapi mereka masih ingin menggoda Dong Fang Jingyue terlebih dahulu. Mereka berharap mendengarnya secara pribadi memohon mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa perasaan Dong Fang Jingyue terhadap Feng Fei Yun agak kabur. Ada beberapa keluhan, serta penghargaan yang tak terkatakan atas bakatnya, tetapi bagi seorang wanita yang sombong meminta bantuan mereka, ini lebih sulit daripada mencapai surga. Tidak peduli wanita macam apa, pada awalnya, mereka semua sangat pemalu. Jika kulit wanita telah menebal, maka mereka pasti bertemu dengan pria dengan kulit tebal juga. Jenis sifat tidak tahu malu ini hanya bisa dipelajari dan dimasukkan ke dalam perilaku alami seseorang atau kepura-puraan belaka. Namun, Nona Dong Fang keempat muda kami masih hanya seorang gadis muda. Dia baru saja keluar dari istana naga Gadli di atas gunung surga ke dunia nyata. Kulitnya masih sangat tipis. Bahkan jika dia benar-benar menyukai seseorang, dia tidak akan bisa mengatakannya dengan lantang, ini akan terlalu memalukan. Biarkan dia mati. Dia hanya seorang putra iblis-iblis,
keluarga Yin Gou kita tidak perlu menyinggung begitu banyak pembudidaya hanya untuknya. Petik 2. Dong Fang Jing Yue melanjutkan. Dan aku membencinya sampai ke tulang. Lebih baik jika dia mati, jadi aku tidak harus membunuhnya sendiri. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu tidak akan bunuh diri karena cinta? Dong Fang Jing Sui bertanya. Dong Fang Jing Yue memelototinya, dan dia dengan dingin menjawab. Aku hanya akan melihatnya sebagai anjing liar mati. Yang paling akan saya lakukan adalah menggali kuburan dan menguburnya. Petik 2. Aish, seorang wanita harus pergi dan mengambil mayat suaminya. Ini adalah pemakaman suami. Batuk-batuk, tidak, tidak. Mengubur anjing liar anjing liar yang sangat besar. Petik 2. Kakek kedua mengubah nada bicaranya. Dia hanya ingin mengejek Dong Fang Jing Yue. Yang benar adalah bahwa mereka berdua tahu Dong Fang Jing Yue hanya pemalu dan menolak untuk mengatakannya. Dia sebenarnya tidak ingin Feng Feiyun mati di tempat ini. Karena itu, ketika diperlukan, mereka masih akan mengambil tindakan. Jika bukan karena Dong Fang Jing Yue, maka keluarga Yin Gou akan merekrut seorang jenius muda dengan potensi tak terbatas. Boom, boom, boom. Baik leluhur Feng maupun Huo Tuo memiliki spirit treasures. Kuali tembaga sungai jin dan badan api jahat keduanya meluncurkan serangan mereka. Feng Feiyun akhirnya tidak bisa memblokir mereka, dan dia dipenuhi dengan luka. Salah satu tulang rusuknya patah oleh kuali. Jika spirit vessel di dalam tubuhnya tidak melawan kuali, maka itu akan menembus tubuhnya. Puff! Feng Feiyun dipukul oleh Evil Fire Body di belakang. Tulang belakangnya mengeluarkan bunyi berderak, dan seluruh tubuhnya nyaris terkoyak. Dua Jukings dengan dua harta karun roh bukanlah sesuatu yang bisa ditentang Feng Feiyun saat ini. Namun, dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia masih gigih dan tidak ingin mereka mengalihkan perhatian Nalan Suejian dari menekan mayat wanita. Jika Feng Feiyun ingin pergi, orang-orang ini tidak akan selalu bisa menghentikannya. Namun, dia tidak bisa pergi. Paling tidak, dia harus menunggu Nalan Suejian dan membawanya. Meskipun seluruh tubuhnya terluka, dia masih bertahan melalui semua itu, menunggu, dan menunggu. Waktunya semakin dekat dan kekuatan pil kuno telah melemah, tetapi pada saat ini, Nalan Suejian masih belum keluar dari cahaya. Dong Fang Jing Yue secara alami melihat apa yang dilakukan Feng Feiyun. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menembus pengepungan dan melarikan diri, tetapi dia masih melindungi sumur kuno berwarna kuning. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menunggu gadis itu di dalam cahaya? Itu benar, Anda layak mati. Saya hanya akan mengubur anjing liar setelah ini. Dong Fang Jing Yue tampaknya bertindak pada waktu luangnya, seolah-olah dia tidak peduli. Namun, jari-jarinya mencengkeram lengan bajunya dengan erat. Itu persis seperti yang dikatakan Feng Feiyun. Dong Fang Jing Yue terkutuk ini terlalu picik dan picik. Petik 2. Sialan. Dalam cahaya, Nalan Suejian berdiri di sebelah sumur kuno kuning dan mengamati mayat wanita di atasnya. Pada jarak yang begitu dekat, dia memperhatikan bahwa mayat wanita ini memang sangat cantik. Dia memiliki wajah yang ramping, dagu yang tajam, dan hidung yang lurus. Sosoknya sangat membangkitkan kecemburuan wanita lain. Kedua kaki ramping itu berjalan agak terlalu jauh. Nalan Suejian menganggap bahwa dia memiliki sosok yang hebat, tetapi dibandingkan dengan mayat wanita, kakinya agak pendek. Ketika dia mengendalikan formasi 9 lapisan layers untuk terbang di samping mayat wanita, dia menyadari bahwa sosoknya sangat biasa. Kakinya tidak panjang dan lurus, dan pinggangnya tidak ramping. Bahkan putihnya kurang utuh dibandingkan. Nalan Suejian menjadi lebih marah. Mengapa tidak ada yang sebanding dengannya? Apakah wanita ini sucubus yang memikat? Menekan? Pasti harus menekannya. Sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup kembali. Nalan Suejian mengeluarkan Bet Jade Buddha. Itu menyilaukan dan memancarkan cahaya hijau lembut. Aura Buddha meresap dari 9 lubang. Dia ingin mengaktifkannya dan sepenuhnya menghilangkan esensi kehidupan di dalam tubuh Xiao Niulan, tetapi tiba-tiba, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saat dia mengangkat manik-manik giok Buddha dan menatap mayat wanita, mata mayat wanita yang awalnya tertutup, seperti kecantikan yang tertidur, tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang merah seperti lautan darah, sangat menakutkan. Jahat, terorisasi, jahat,
Mayat wanita yang telah mati selama lebih dari 1000 tahun dan kecantikan tertinggi dari generasinya yang terkenal di seluruh dunia telah membuka matanya pada saat ini. Murid kulit hitam aslinya yang dibuka kembali setelah 800 tahun berubah menjadi merah. Mereka tidak lagi murni dan kesadaran spiritual mereka hilang. Yang tersisa hanyalah misteri dan niat membunuh. Nalan Suejian memegang bet jade Buddha dan benar-benar tidak bergerak. Dia menutupi mulutnya dengan tangannya dan menahan napas, dia benar-benar terdiam. Dia menggigit bibirnya dengan kuat dan berpikir. Ya dewa, bahkan matanya lebih cantik dibandingkan mataku. Petik 2. Tangan Xiao Niulan mengulurkan tangan dan langsung mencengkeram lehernya. Mata merah darahnya yang merah tidak lagi indah dan, sebaliknya, menakutkan dan ganas. Sialan. Batas 1 jam beringsut semakin dekat dan luka pada tubuh Feng Feiyun semakin dalam dan lebih dalam, tapi Nalan Suejian tidak meninggalkan cahaya. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Feng Feiyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengingat cincin roh tak terbatas dan kemudian, menggunakan staf Buddha yang tak terkalahkan, dia mengukir tanah dengan formasi lotus 6 layers. Dia bermaksud untuk secara pribadi memasuki cahaya dan membawa Nalan Suejian keluar. Bahkan jika mereka tidak bisa menekan Xiao Niulan, sekaranglah saatnya untuk pergi. Kekuatan formasi 6 layers lotus awalnya tidak bisa melewati cahaya formasi kuno. Namun, beberapa saat yang lalu, kekuatan cahaya tiba-tiba berkurang. Feng Feiyun memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung masuk ke cahaya. Ledakan. Pada saat terakhir ini, Huo Tuohuo melepaskan telapak tangan yang terbang ke depan, tetapi itu tidak mengenai Feng Feiyun. Sebaliknya, itu bertabrakan dengan cahaya. Bocah ini benar-benar menembus cahaya. Nenek moyang Feng juga ingin mengikutinya, tetapi ia ditolak oleh kekuatan cahaya dan terlempar keluar. Pada detik ini, kekuatan cahaya meningkat, dan seluruh sumur kuno kuning mulai bergetar hebat. Cahaya sengit menembus langit tinggi dan menjatuhkan 6 Jukings. Bam, 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 bam. Keenam Jukings terlempar seperti pin, berguling-guling di tanah dan menciptakan 6 lubang berbentuk manusia. Mereka benar-benar tidak bisa memblokir kekuatan itu dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Hari tiba-tiba berubah menjadi malam dan matahari digantikan oleh bintang-bintang dan bulan. Pergantian langit adalah pertanda dari peristiwa yang menghancurkan bumi yang akan segera terjadi. Ini bukan hari yang biasa, banyak hal luar biasa terjadi satu demi satu. Babak 98, di samping sumur kuno. Ini awalnya adalah hari yang cerah, di mana bunga-bunga manis dan nyanyian burung berjemur di bawah sinar matahari yang gemerlap. Tapi tiba-tiba, awan hitam menutupi langit dan hari menjadi malam. Bulan yang cerah di tengah langit ada di tengah-tengah bintang. Ini adalah bulan purnama. Kecemerlangannya perlahan mengalir dari langit seperti kain sutra yang ditaburkan di wajah orang-orang. Matahari dan bulan bergantian, dan berlalunya langit. Fenomena meteorologis ini tidak muncul selama beberapa ribu tahun. Dalam catatan kuno, terakhir kali ini terjadi adalah pada malam sebelum berdirinya dinasti Jin yang saleh. Petik 2. Kakek kedua bergumam pelan, duduk di kambing gunung dengan pipa tembakau masih di mulutnya. Dalam beberapa ratus ribu mil jauhnya, di sebuah pagoda yang menjulang tinggi di langit, seorang lelaki tua berdiri di atas panggung pengamatan meteorologis. Mengenakan jubah biru, satu kaki menginjak cakram bundar, sekitar 9 zang, dan menghadap ke kejauhan. Orang tua ini sudah tua sampai usianya tidak diketahui. Dia telah hidup melalui era yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya memakai jejak waktu. Dari dahinya, mata surgawi dibuka dan menembakkan sinar cahaya. Menatap jauh ke selatan, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa, dan dia mulai mengeluh. Matahari dan bulan bergantian, dan berlalunya langit. Fenomena meteorologis seperti itu, jika ini bukan Saint Suci yang agung muncul, maka itu adalah Raja Iblis Agung yang muncul. Sepertinya peristiwa penghancuran surga telah terjadi di selatan dan sudah mustahil untuk dihentikan. Petik 2. Di Prefektur Administrasi Pusat Ibu Kota Dewa. Di sebuah istana yang megah datang sebuah ucapan terkejut, dan 2 sinar cahaya terang terbang keluar dari istana sampai ke langit selatan. Menyerahkan dekrit saya, kirim Zhen Tianhou untuk secara pribadi pergi ke Grand Southern Prefecture. Tidak lama kemudian, sebuah surat keputusan dikirim ke rumah Zhen Tianhou, kemudian, seekor condor terbang keluar. Itu menjadi pelangi hitam,
menerobos langit, dan itu menuju ke selatan. Gunung Jinghuan menciptakan fenomena meteorologi baru yang mengejutkan seluruh dinasti Jin yang saleh. Bahkan tuan dari beberapa ratus negara kecil di dekatnya terkejut. Siapapun dengan kultivasi yang kuat merasakan kehadiran yang luar biasa pada saat ini. Saat Feng Feiyun melangkah ke dalam cahaya, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, dan hawa dingin datang dari bawah kakinya. Itu menyebar dengan cepat sampai ke tulang punggungnya, lalu bergegas ke lehernya. Bahaya, bahaya, bahaya. Reaksi naluriah melonjak, membuat Feng Feiyun ingin melarikan diri. Namun, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan tidak mungkin bergerak. Bam! Bayangan tak terlihat mengetuk Feng Feiyun langsung terbang keluar. Feng Feiyun percaya dia memiliki penglihatan yang sempurna, tetapi dia tidak bisa melihat bayangan lawan. Bang! Feng Feiyun menabrak dinding, dan semua tulang di tubuhnya hampir hancur. Dengan satu pukulan lagi, tubuhnya yang tak terkendali terbang tepat di luar. Namun, perasaan berbahaya dan penindasan spiritual yang bisa menghancurkan siapapun masih tertinggal. Boom! Dia menabrak dinding lain, lagi. Tidak, ini bukan dinding, tetapi sumur kuno berwarna kuning. Feng Feiyun mencari kemana-mana. Tidak ada bayangan, hanya sumur kuno berwarna kuning yang muncul di hadapannya, sangat menarik perhatian. Dia selalu ingin tahu tentang hal itu dan ini juga pertama kalinya dia begitu dekat. Apa yang sebenarnya ada di dalam sumur ini? Sebuah sumur kuno mampu menghasilkan mayat wanita, mungkinkah seluruh sumur hanya memiliki air mayat? Feng Feiyun tidak lagi peduli tentang bayangan hitam dan melonggarkan cengkeramannya pada sumur kuno kuning. Sumur ini dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Rumor mengklaim bahwa itu diciptakan oleh tubuh kepala biara itu sendiri. Itu dipenuhi dengan suasana kuno. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan, itu seperti menyentuh tulang-tulang dari zaman kuno. Aura dingin. Itu adalah aura dingin lain yang mampu membekukan hati orang lain menjadi gletser. Itu berasal dari sumur kuning kuno hanya sesaat, namun, itu sudah cukup untuk membelah jari beku Feng Feiyun, dan kulitnya hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya yang tertutup es. Dia saat ini setengah juking, tapi dia tidak bisa menghentikan aura dingin dari sumur kuno berwarna kuning. Jika itu orang lain, maka mereka pasti sudah membeku dan pecah berkeping-keping. Ini adalah, meskipun hawa dingin membekukan tulang, Feng Feiyun masih tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia melihat ke dalam sumur kuno. Gelap di dalam, pingsan dan berputar, sangat sulit untuk membedakan. Tiba-tiba, kekuatan pemangsa jiwa datang dari dalam. Feng Feiyun terkejut dan mulai berkeringat dingin. Di dalam pasti berisi keberadaan yang menakutkan. Dia tidak bisa melihat lagi. Bam! Feng Feiyun dengan cepat menarik pandangannya. Meskipun itu hanya pandangan sekilas, matanya menjadi merah dan darah hampir mengalir dari rongga matanya. Bam! Feng Feiyun kaget ketika dia berbalik. Dia cepat-cepat mundur selangkah dan jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya langsung menempel ke dinding sumur kuno berwarna kuning. Dia menatap lurus ke depan, dan dia dengan serius berkata, kamu hidup kembali. Bayangan itu akhirnya mengungkapkan sosoknya. Dari awal hingga akhir, dia selalu berada di belakang Feng Feiyun. Sinar dari sumur kuno berwarna kuning mengalir bolak-balik, menutupi tubuhnya dan menciptakan rasa misteri yang tak berujung. Sebelumnya, dia berdiri di belakang Feng Feiyun untuk siapa yang tahu berapa lama. Ketika dia akhirnya berbalik, dia melihat mata merah tepat di sebelahnya, jadi dia terkejut dan melompat kembali ke sumur kuno berwarna kuning. Xiao Niulan tetap tak bergerak. Jaraknya dari Feng Feiyun hanya 3 kaki. Mata merahnya yang merah padam menatap tajam ke arahnya. Itu lebih mengerikan daripada Heavenly Phoenix Gaze Feng Feiyun, sebanding dengan lautan darah. Sinar mulai menyebar dan bulan dan bintang-bintang di tirai malam bersinar, seperti lentera malam menerangi tubuhnya. Feng Feiyun berada di salah satu sudut, lentera malam ini. Petik 2. Dia bernapas dengan lembut sambil berjemur di bawah cahaya bintang-bintang dan bulan. Hidungnya sedikit menyempit, dia dipenuhi dengan spiritualitas dan keaktifan. Menyerap energi bulan dan bintang-bintang, ini adalah metode rahasia yang hanya diketahui oleh para pembudidaya dari era kuno tinggi, dan itu sudah lama berlalu. Hanya beberapa orang dan keberadaan yang dapat mengenalinya. Namun, orang-orang kuno ini adalah tokoh-tokoh agung dan selalu hidup dalam pengasingan di tempat terpencil atau samudera, dan karenanya, manusia jarang melihat mereka.
Namun, mayat wanita ini, yang baru saja hidup kembali, menggunakan metode seperti itu. Mungkinkah setelah 800 tahun puncak, dia akhirnya mencapai ketinggian yang menakutkan? Feng Feiyun merasakan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menyelimuti. Pada saat ini, dia tidak berani bernapas. Dan bukan hanya dia, tetapi para pembudidaya beberapa lusin mil jauhnya semua bergetar dan menahan napas. Feng Feiyun awalnya ingin melarikan diri saat dia menyerap cahaya bulan, tapi dia hanya mundur satu langkah sebelum dia tersandung batu yang keras dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia mempertahankan pendiriannya sehingga dia tidak jatuh, tetapi itu juga mengganggu mayat wanita. Petik 2. Dia tidak bisa lagi dianggap sebagai mayat wanita karena dia telah dihidupkan kembali, dia adalah orang yang hidup. Matanya sedikit berbalik dan tatapan merah tua tertuju pada Feng Feiyun. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat dan dingin menjadi lebih padat. Dia perlahan melangkah maju. Feng Feiyun dengan cepat mundur satu langkah. Kali ini, dia penuh perhatian dan menghindari batu di belakangnya. Namun, tempat di mana dia hampir tersandung, sebelumnya, tidak memiliki batu, itu sebenarnya adalah seseorang. Seorang wanita. Nalan Suejian berbaring di bawah kaki Feng Feiyun, dia selalu berbaring di tempat ini. Hanya saja sebelumnya, tatapan Feng Feiyun terfokus pada sumur kuno berwarna kuning sehingga dia tidak memperhatikannya. Dia tidak bergerak di tanah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Feng Feiyun tidak lagi mundur, dan dia mengabaikan niat membunuh Xiao Niulan di sebelahnya. Dia dengan cepat berjongkok dan menopang Nalan Suejian sambil memanggilnya. Jian Sue, ada apa? Karena situasi putus asa, Feng Feiyun meneriakkan nama sebelumnya. Nama, Feng Jian Sue, jauh lebih akrab dan ramah padanya. Nalan Suejian tetap tak bergerak. Feng Feiyun kemudian melihat tanda sidik jari merah di lehernya. Untungnya, jantungnya masih berdetak dan napasnya normal. Sepertinya dia hanya dibuat pingsan karena dicekik. Ini tidak normal. Di bawah situasi Xiao Niulan saat ini, dia seharusnya hanya menjadi dewa jahat yang hanya tahu cara membunuh, bagaimana dia bisa membuatnya pingsan. Mungkinkah jubah Buddhis Nalan menyelamatkan hidupnya? Feng Feiyun tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan cepat menggendong Nalan Suejian dan ingin pergi. Namun, dia bahkan belum mengambil langkah sebelum dia merasakan dingin di lehernya. Dia dicengkeram oleh tangan dingin. Feng Feiyun mengerang. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar, jadi dia tidak bisa bergerak. Kuku tajam Xiao Niulan di jari-jarinya yang ramping seperti 5 pedang yang sangat panjang dan meninggalkan 2 luka berdarah di leher Feng Feiyun. Cincin roh tak terbatas. Dalam sekejap, Feng Feiyun mengaktifkan kekuatan cincin itu, berharap menggunakan kekuatannya untuk menekan Xiao Niulan atau memaksanya kembali. Ini adalah satu-satunya solusi yang Feng Feiyun bisa buat. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya dalam sekejap terhadap wanita jahat yang baru saja bangkit ini. Ini terlalu disayangkan. Mungkinkah dia akan merasakan darah pertamanya setelah hidup kembali? Feng Feiyun sangat enggan, tapi lehernya mulai mengeluarkan suara patah tulang. Dia merasakan darah panasnya mengalir di lehernya dan mengalir ke pakaiannya. Kebenciannya terlalu kuat, dia akan membunuh siapa saja yang dia temui tanpa alasan. Kata-kata Biksu Jiurou benar, ini benar-benar wanita jahat yang muncul. Penglihatan Feng Feiyun menjadi lebih gelap dan lebih gelap, tetapi cincin roh tak terbatas akhirnya memulihkan kekuatannya. Keenam diagram kuno bergegas keluar dan menyemburkan kekuatan penghancur surga langsung ke wajah Xiao Niulan.